pertanyaan tadi, tentu secara ilmu hukum nggak ada kaitannya antara fufu fafa dan lain sebagainya yang menghina Prabowo itu langsung bisa menggantikan posisi wapres. Kasus hukumnya tidak begitu. Namun itu dapat dipersoalkan apabila yang keberatan dalam soal ini Prabowo misalnya buat laporan polisi. Itu dulu settingannya. Nah, kalau Prabowo berkenan laporkan polisi terhadap Gibran, baru bisa diproses bahwa terjadi pelanggaran hukum. Nah, kalau terjadi pelanggaran hukum berarti masuk ke pasal 7A UUD 45 bahwa presiden dan wakil presiden di situ, khususnya presiden yang diterangkan di situ yaitu membuat atau melakukan perbuatan tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua dari berbagai channel seperti biasa live bareng bersama Profesor Egy Sujana CBM, cerdas, berani, militan, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman semua, seperti yang kita tahu, tadi ada berita bahwa 1 jam yang lalu sekitar muncul berita konon katanya Pak Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ibu Puan Maharani. Dan menurut kanal Refli Harun, kita lihat juga dalam videonya Bang Refli itu ada dugaan skenario bahwa Ibu Puan nantilah yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Mengingat bahwa kemarin sempat viral apa yang kita saksikan di medsos terkait akun Fufu Fafa nih Prof. Yang ternyata coba jelasin dulu dong Fufu Fafa itu apa? Fufu Fafa ini adalah akun yang dibuat di kanal Kaskus. Ya, kanal Kaskus ini adalah komunitas yang ternyata akun ini isinya adalah soal hina-dina lah akun ini terhadap banyak orang, diantaranya adalah Pak Prabowo dihina juga oleh akun ini. Kemudian PKS juga mendapatkan hinaan dari akun ini. Nah, setelah dikonfirmasi kalau nggak salah oleh Pak Andi Arief dari Demokrat, maka mengakulah akun Fufu Fafa ini adalah, atau terbongkarlah akun ini adalah milik saudara Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah kemudian ini adalah sampai hari ini si Gibrannya masih mengasuh itu nah? Sampai hari ini kita tidak tahu. Tapi kan itu yang namanya akun ya bisa aja nanti diganti ke siapa. Tapi yang pasti pada saat itu kemudian terbongkarlah itu punya Gibran. Nah, apakah ini akan semakin menguatkan Ibu Puan Maharani akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka? Nah, ini menurut Profesor Egy Sujana secara hukum seperti apa? Apakah kemudian bisa Gibran ini digantikan? Mengingat tadi banyak hal sebenarnya di lain selain akun Fufu Fafa ini. Silakan Prof, langsung saja. Terima kasih Adinda Arif Nugroho, yang pejuang YouTuber yang dimuliakan. Amin ya Allah. Karena nggak ada lagi kemuliaan yang tertinggi kalau bukan dari Allah. Betul. Karena Allah lah pemilik kemuliaan dan keagungan. Itulah ayat surat Ar-Rahman yang terakhir. Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Oleh karena itu, siapapun yang komitmen konsisten menegakkan hukum-hukum Allah, saya berdoa dan semoga kita masuk dari yang diagungkan oleh Allah dan dimuliakannya. Amin. Dalam konteks pertanyaan tadi, tentu secara ilmu hukum nggak ada kaitannya antara Fufu Fafa dan lain sebagainya yang menghina Prabowo itu langsung bisa menggantikan posisi wapres. Kasus hukumnya tidak begitu. Namun itu dapat dipersoalkan apabila yang keberatan dalam soal ini Prabowo misalnya
buat laporan polisi. Oke. Itu dulu settingannya. Nah, kalau Prabowo berkenan laporkan polisi terhadap Gibran, baru bisa diproses bahwa terjadi pelanggaran hukum. Nah, kalau terjadi pelanggaran hukum berarti masuk ke pasal 7A UUD 45, bahwa presiden dan wakil presiden di situ, khususnya presiden yang diterangkan di situ yaitu membuat atau melakukan perbuatan tercela. Ya. Nah, itu udah harus dihukum. Di samping itu sebenarnya jangan masuk pintunya di situ. Oh, jadi lewat mana? Masuk pintunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, juga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pasalnya 169. Di dalam pasal itu diterangkan bahwa umur untuk capres dan cawapres itu minimal 40 tahun. Sementara Gibran saat itu baru 36 tahun. Baru kemarin itu. Ya. Berarti masih kurang banyak, kurang 4 tahun. Kan tidak memenuhi syarat. Tapi kenapa diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, itulah perannya Paman Usman. Nah, makanya Paman Usman pun secara etika sudah dipecat. Betul. Nah, pertanyaan seriusnya, produknya kenapa nggak dipersoalkan? Pembuat produknya dipecat, si Paman Usman, kok hasil produknya nggak dipersoalkan? Mestinya dalam ilmu hukum itu terjadi sebab akibat yang nggak boleh. Nah, di sini saya kritik Jimli. Kenapa produknya nggak dipersoalkan? Kan waktu itu yang adili Jimli sebagai MKMK, gitu. Nah, harusnya produknya juga dipersoalkan. Artinya batal demi hukum Gibran menjadi wapres. Gitu. Itu satu. Yang kedua, PDIP udah bener itu melakukan kepada PT UN, gugatan PT UN dari PDIP untuk Gibran tidak berhak atau tidak berwenang untuk dilantik, dikarenakan ada pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh KPU dan juga Mahkamah Konstitusi itu sendiri, maka harus batal demi hukum. Nah, saya tidak tahu nasibnya di PT UN itu apa. Belum keluar sampai sekarang atau saya kurang pengetahuannya, tapi pengetahuan saya itu bisa kalau mau dipersoalin, tinggal PT UN-nya berani apa enggak, takut nggak sama Jokowi gitu loh. Itu persoalannya. Betul. Kalau ilmu hukumnya bisa menjawab, mengganti wapresnya Gibran itu sangat mungkin secara ilmu hukum ya. Nah, sekarang masuk ke isu fufu fafanya ya. Ya, Itu juga syarat dengan yang dimaksud dengan Undang-Undang IT, setidaknya pasal 27 28-nya dari Undang-Undang IT yang berkait dengan sebaran berita-berita yang hoak gitu. Ya. Misalnya menghina PKS tadi seperti babi atau apa gitu. Kemudian Prabowo juga dihina sangat menyakitkan, anaknya gay segala macam. Ini kan penghinaan yang luar biasa. Nah, dia tidak menduga gitu loh. Ini cara Allah luar biasa. Cara Allah luar biasa. Dia nggak menduga dia justru jadi wapresnya Prabowo. Jadi ekupakeohnya seperti apa? Nah, saya menariknya kasuistis seperti ini saya memahami ada di Quran gitu loh. Nah, saya baca ini. Yang saya tadi baru temukan nih, bahwa karena kesombongan, ini surat Fatir. Surat Fatir ayatnya. Ini aku bacain aja, Bro. Nah, ini. Fatir ayat surat 35. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi'i wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin fala tajida li sunnatillahi tabdila wala tajida li sunnatillahi tahwila
karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana jahat mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu, maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Surat Fatir ayat 43. Tidak bermaksud menafsirkan, Ya. tapi ini mentadaburi. Yes. Mentadaburi itu maknanya saya mengambil satu pelajaran situasi apapun melalui Al-Quran. Yes. Al-Quran saya tempatkan di situ menjadi 3 hal penting. Apa itu? Satu, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Kedua, sebagai bayinat, Oke. penjelas. Ketiga, sebagai furqan, Oke. pembeda. Jadi ini ada di Al-Quran, Al-Baqarah 185 tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan untuk apa kata Allah? Untuk petunjuk, untuk penjelas, untuk pembeda terhadap segala situasi masalah yang ada. Nah, kaitan dengan kasus Fufu Fafa, saya tidak tahu rencana jahatnya si Gibran apa dulu. Yang saya duga secara kasat mata, waktu itu Prabowo dianggap lawan bapaknya. Nah, Betul kan? betul. Karena sekitar antara tahun 2014 sampai 2019 itu kan 2 kali nyapres itu Prabowo. Tentu yang dilawan siapa? Jokowi. Jokowi siapa? Bapaknya Gibran. Gibran gimana cara bapaknya? Dia bikinlah Fufu Fafa. Nah ini rencana jahatnya begitu. Ini kan tadi rencana jahat. Betul. Nanti rencana jahat itu akan menimpa dirinya sendiri. Nah sekarang inilah. Ya kan? Betul. 10 tahun berjalan, Allah. Allah timpakan kembali kepada dia. Hebatnya Quran tuh. Hebat. Hebat sekali dan tidak pernah ada yang bisa menduga ayat ini. Karena kita cara memahami Quran seolah-olah Quran itu masa lalu. Quran itu dongeng-dongeng masa lalu saja, cerita-cerita aja. Padahal punya makna yang terdalam.